Enak banget yang coklat, buset. Masih ada coklat ini, coba rasakan ya. Crunchy banget luarnya, terus dalamnya lembut. Tanpa saus pun enak. Itu bawahnya apa? Oh, ini churros bite nih lebih mantep lagi, udah ada isinya. Wow. Coba ya. Enak. Mau lu? Vanilla. Out of the day-nya yang bikin aku kaget churrosnya sih ternyata ya. Enak banget ya? Iya. Iya. Kayak dia nongkrong di depan, kita juga nggak nyangka bakal beli. Coy, ini dia nasi bebek sultan. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu nasi bebek sultan, jadi nasi bebek sultan ini adalah brand FMB dengan spesialis produk bebek Nusantara kekinian. Nah, yang pertama yang gue cobain ini adalah nasi bebek sultan Madura. Mari makan. Nasinya pakai sambal hijau. Gue ini rasanya mantep banget coy. Ini pertama yang paling gue suka tuh adalah dari si nasinya ini. Jadi si nasinya tuh dia ada ikan teri Medan ya. Dia agak sedikit asin dan ini nasinya tuh wangi banget. Dan di sini ada sentuhan kecombrang ya coy. Jadi pas dimakan tuh agak seger-seger gitu. Nah, yang kedua ini adalah nasi bebek sultan Padang. Jadi ini adalah nasi bebek Madura yang ada sentuhan Padang-Padangnya coy. Ini menurut gue agak sedikit unik untuk nasi bebek sultan Padang ini. Jadi nasi bebek terus dia dikasih sama gulai, ini kayak gulai gitu. Dan ternyata itu kawin coy untuk rasanya itu. Halo, selamat pagi, siang, sore, bahkan malam untuk Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya David Ivan, saya dari Wave Culinary Group. Mau terima kasih terlebih dahulu kepada panitia IFRA untuk menyediakan waktu untuk presentasi hari ini. Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik dan sehat tentunya. Oke, pertama-tama aku mau memperkenalkan dulu bahwa kita itu dari Wave Culinary Group sendiri adalah sebuah culinary creation group yang sekarang kita menaungi dua brand, yaitu Churro Bites dan Nasi Bebek Sultan, yang sekarang ini kurang lebih tersebar di 15 cabang, mulai dari Jakarta, Bandung, hingga Surabaya. Churro Bites sendiri itu kita awali dari lihat bahwa produk snack churros itu di luar negeri, bahkan hingga Malaysia itu sangat digemari. Dan di Indonesia kebetulan kita punya data bahwa orang Indonesia itu sangat gemar nyemil dan lebih suka cemilan manis dibandingkan cemilan asin. Sehingga kita mau membuat churros yang dikemas dengan branding, dengan konsep, dengan juga pengemasan yang baik, sehingga kita bisa menjadi currently kita adalah most well known grab and go churros di Indonesia. Sekarang ini kita udah tersebar kurang lebih 15 lokasi dan kita juga sudah dianugerahi most promising brand di tahun 2020. Main products kita itu basically ada tiga yang bisa Bapak Ibu lihat di sini. Kita pertama ada long churros. Kita ada long churros, itu ada juga yang churros with ice cream dan juga ada yang churro bites. Jadi selain itu kita juga ada berbagai macam minuman dan ini semua akan menjadi
include dalam satu license yang Bapak Ibu ambil. Jadi nggak ada tuh biaya tambahan. Ntar ada produk ini tambah biaya ini, ntar ada tambah produk ini tambah lisensi ini, jadi nggak ada. Jadi ketika udah ambil paket dari kita, semua inovasi yang ada nanti itu akan include di dalam license yang Bapak Ibu sudah ambil. Oke, untuk outlet konsep sendiri, ini kita ada kontainer, ini kita ada island di mall, ada juga yang konsepnya ruko gitu. Apakah ada biayanya beda-beda atau ada biaya tambahan? Itu enggak. Jadi itu kita bebaskan kembali ke mitra. Semuanya tidak ada perbedaan biaya. Cuman yang jadi pembeda biaya adalah biaya untuk renovasi dari booth atau outlet Bapak Ibu semua. Oke. Kenapa sih harus ambil gitu brand Churro Bites? Kenapa gitu? Kenapa nggak yang lain aja? Oke, yang pertama unique products. Jadi kita produknya itu kan sendiri kan churros ya. Produk churros itu basically itu unik karena mungkin masih banyak orang awam juga belum tahu dan juga masih belum banyak pemainnya, belum banyak kompetitornya. Jadi produknya sendiri itu bisa bikin orang lain penasaran. Dan kedua, training dan SOP lengkap. Jadi kita akan bantu sampai semuanya itu dari pegawai itu ngerti dan sampai produknya sendiri itu konsisten. Jadi kita mulai dari SOP yang tertulis ada, yang video ada, kita juga ada trainer. Dan trainer ini juga akan rutin nanti mampir ke outlet Bapak Ibu untuk kontrol supaya konsistensinya bagus, karena itu juga penting. Konsistensi itu bagian yang penting, dan itu kita akan pastikan bahwa karyawan Bapak Ibu di outlet masing-masing bisa sampai ngerti semua. 3. Well manage konsep, branding, dan desain. Kita dari Churro Bites sangat concern sama konten, foto, video, desain, karena menurut kita sekarang konsumen juga semakin tinggi permintaannya, semakin banyak pertimbangan untuk membeli suatu produk gitu ya. Jadi kita kalau bisa dilihat mungkin di Instagram kita atau di video-video kita, itu kita sangat concern terhadap penampilan foto, penampilan video, desain, hingga penampilan outlet kita juga kita sangat concern. Jadi ini kita usahakan supaya Churro Bites itu bisa punya persepsi yang bagus di mata target konsumen kita. Selain itu yang keempat, kita punya ruang inovasi yang sangat luas. Kenapa bisa kita ngomong gitu? Karena kita itu bisa terus inovasi, mulai dari coatingnya kita bisa inovasi. Kita ada coating sekarang, ada yang cinnamon, ada yang charcoal, ada yang matcha. Kita juga pernah bikin yang coklat, kita pernah bikin yang versi yang keju gitu. Dari sausnya sendiri pun kita bisa inovasi saus dan topping dan lain-lainnya ini. Jadi dari potensi untuk inovasi ini luas sekali gitu. Selanjutnya untuk potensi pasar luas. Kenapa kita bisa bilang potensinya pasar luas? Karena pertama produknya ini halal. Kedua, ini bukan yang produk pedas, yang orang-orang nggak suka pedas. Jadi ini makanan yang cemilan manis. Jadi ini bisa dikonsumsi sama segala usia. Jadi semua usia tuh pasti suka gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah Blue Ocean Market. Blue Ocean Market ini karena produknya itu sendiri dari produk churros itu unik. Kompetitor juga belum banyak gitu. Jadi ini masih luas banget pasarnya. Oke. Selanjutnya untuk investment, aku akan jelasin di sini investmentnya ini berapa sih harga franchise-nya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu udah penasaran. Jadi harga Churro Bites all in package kita itu di angka 50 juta rupiah. Apa sih yang akan didapat dari 50 juta rupiah gitu? Pertama, itu brand license untuk 5 tahun sejak soft opening. Kedua, kita akan management dan branding support. Itu kita mulai dari pendaftaran GoFood, GrabFood, Shopee, Traveloka, pendaftaran ke ojol-ojol, terus sampai bantu sampai opening, bantu cari peralatan yang di luar kita, mencari bahan baku yang di luar kita, itu kita akan bantu semua. Selanjutnya kita akan kasih interior design juga yang customize sama outlet Bapak Ibu. Selanjutnya kita juga akan kasih peralatan yang lengkap mulai dari A sampai Z, itu perintilannya semua ada. Kita juga akan kasih seragam untuk 3 orang karyawan, jadi 3 set. Kita akan ada training dan SOP, dan ini training ini include juga sama pendampingan sampai
kurang lebih sampai soft opening itu dijamin bahwa pegawai Bapak Ibu itu udah ngerti banget gitu, udah oke, udah bisa dilepas. Kita juga akan kasih free bahan baku awal dan juga packaging starter itu ada juga. Dan terakhir kita juga akan bantu untuk pendaftaran point of sale system itu untuk mesin kasir. Kita juga akan kasih printer mesin kasirnya. Dan ini semua udah include dalam 50 juta itu. Udah tidak ada biaya tambahan lain ke kita. Mungkin kalau di luar Jakarta itu kita akan ada biaya akomodasi, tapi selain itu udah all in package, itu yang akan didapat. Di luar itu apa aja sih biayanya? Yang pertama ada renovasi lokasi, dan ini uangnya bukan masuk ke kita. Jadi ini kita akan kasih desain, dan ini uang renovasinya ini variatif ya, dan ini bayar langsung ke kontraktor. Jadi kita nggak ambil untung sama sekali dari sini. Dan selain itu mungkin ada peralatan yang di luar kita, itu kulkas sama freezer. Sama mungkin ada beberapa hal kecil seperti kayak alat-alat kebersihan sih. Mungkin kayak sapu, pel, cuman itu tidak signifikan, jadi kita nggak input di sini. Cuman kita cukup dengan angka ini udah cukup merepresentasikan nilai investasi total dari brand Churro Bites. Dan ini kita juga punya return of investment dari simulationnya. Ini kita ada 3 level, dari yang high level, medium level, dan low level. Dan ini masing-masing ada return of investment-nya masing-masing, dan juga ada payback period-nya. Ini bisa Bapak Ibu lihat di proposal kami. Dan selanjutnya mungkin gimana sih cara joinnya kalau misalnya memang udah tertarik, udah oke semuanya gitu ya, pertanyaannya semua udah terjawab. Mungkin kita akan setelah presentasi bisnis Churro Bites ini atau online meeting, kita ada di step yang 1. Step keduanya itu kita akan ada pembayaran booking fee. Jadi kalau misalnya memang Bapak Ibu udah tertarik, kita akan issue invoice, itu nilainya 5 juta aja untuk booking fee. Itu kita akan kasih kwitansi, dan itu kalau misalnya Bapak Ibu belum ada lokasi atau misalnya masih mau pikir-pikir dulu kapan bukanya gitu, itu masih bisa. Jadi gitu, setelah itu kita akan ada penandatanganan MOU, dan bersamaan dengan penandatanganan MOU itu kita akan ada pelunasan nilai investasi totalnya. Selanjutnya kita akan bantu persiapan untuk lokasi, pembangunan, dan booth. Setelah lokasi boothnya itu outletnya udah 100%, kita akan pengiriman peralatan dan pengiriman bahan baku juga untuk loading in. Habis itu kita akan training, dan kita akan soft opening dan grand opening gitu. Jadi ini ada kata kutipan dari seseorang, dia seseorang bijak. Kita istilahnya gini sih Bapak Ibu, misalnya kita ada main basket gitu ya, kalau kita lempar gitu, kita lempar bola gitu, belum tentu memang masuk, belum pasti masuk. Tapi kalau kita nggak lempar sama sekali, itu ya pasti nggak masuk, karena kita aja nggak lempar gitu. Jadi kita akan kehilangan 100% kesempatan yang kita tidak ambil gitu. Nah, kalau misalnya memang tertarik, itu kita bisa visit booth kita di IFRA Virtual Expo, dan kita akan ada promo juga yang akan kita share di akhir presentasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk dengar promonya, bisa tunggu sampai presentasinya selesai gitu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita masuk ke presentasi dari brand yang kedua dari Wave Culinary Group. Ini adalah brand nasi bebek sultan yang baru banget kita launching itu bulan Juli 2021 kemarin. Jadi belum ada setengah tahun ya. Oke, jadi kita skip sampai ke introduction-nya. Oke, jadi nasi bebek sultan itu berangkat dari sebuah keresahan ya yang kami temukan. Kita itu pengen bikin industri F&B itu yang long lasting, yang sustainable, yang bukan tren-trenan lah gitu. Jadi kita pengen punya brand F&B itu yang bisa sustainable, alias yang jualannya stabil, yang kita rasa sekarang ada mungkin 5-10 tahun lagi akan tetap ada gitu, karena orang nggak bosen-bosen. Nah,
Singkat cerita, lahirlah nasi bebek sultan. Jadi apa sih nasi bebek sultan itu? Kita mau bikin konsep makanan Indonesia comfort food yang modern. Ya, dan kita pilih menu itu sendiri, menu bebek. Jadi kita punya competitive advantage itu adalah nasi bebek Nusantara kekinian pertama di Indonesia. Jadi mungkin bedanya apa sih sama nasi bebek lainnya gitu ya. Oke, kita langsung ke produk. Jadi kita punya 5 menu andalan. Itu kita ada nasi bebek Sultan Bali, nasi bebek Sultan Sunda, nasi bebek Sultan Padang, nasi bebek Sultan Madura, nasi bebek Sultan NTT. Jadi seperti yang tadi kita sebutkan bahwa kita pengen jadi nasi bebek Nusantara kekinian pertama di Indonesia. Maksudnya gimana? Jadi mungkin kalau kita sekarang gitu ya mau makan bebek, mungkin kita kalau ke restoran bebek A gitu, kita sebut bebek A gitu. Mungkin bebek A itu jual khusus spesial nasi bebek Bali. Tapi di restoran itu pasti nggak jual nasi bebek Madura. Pasti dia nggak jual nasi bebek Sunda, apalagi Padang. Belum pernah kan Bapak Ibu makan bebek pakai kuah gulai atau pakai sambal luwet. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu datang ke restoran B gitu, mungkin dia jual nasi bebek pakai nasi bebek remes, pakai cabai merah, cabai hijau. Tapi nggak ada nasi bebek pakai sambal matah di restoran itu. Di sisi lain, kalau kita mau makan nasi bebek nasi bebek Madura gitu ya, itu mungkin kita bahkan nggak bisa ke restoran, mungkin kita harus ke tenda-tenda pinggir jalan yang bebeknya itu cuma dapat leher sama 1/8 ekor gitu, mungkin sama ceker. Nah, di sini kita pengen ngegabungin itu semua dalam satu brand, dalam satu konsep, dimana kita pengen bawainnya itu jadi secara modern, dan di sisi lain kita bisa combine semuanya dalam satu brand gitu. Nah, ini menu kita. Nah, sama mungkin kenapa sih harus memilih brand nasi bebek Sultan gitu. Pertama, kita punya konsep yang unik. Seperti yang tadi kita sempat info, konsep kita itu unik. Mungkin kalau nasi bebek itu udah biasa, tapi tidak ada nasi bebek Nusantara yang menggabungkan semua menu dari Nusantara gitu. Selanjutnya kedua, kita pengen bawain kultur Indonesia secara modern. Dan ini menu-menu olahan kita ini, jadi kita akan olah dan kita kemasnya juga dalam sosial media kita, dalam pengemasan kita itu kita pengen kekinian supaya bisa masuk ke pasar anak-anak muda sekarang gitu. Dan ketiga, kita satu manajemen sama Wave Culinary Group ini sama brand yang menaungi Churro Bites juga, dan kita udah jalanin Churro Bites ini, saya sendiri udah jalanin kurang lebih 3,5 tahun, dan kita sudah cukup banyak dapat pembelajaran dari industri F&B kuliner, mulai dari operasional, sumber daya manusia, pemasaran, dan lain-lain. Selanjutnya sama, kita juga akan sediakan training dan SOP lengkap sampai karyawan di outlet Bapak Ibu itu ngerti banget dan bisa mencapai konsistensi yang baik. Dan kelima, potensi pasarnya luas karena ini dapat diterima oleh semua golongan masyarakat. Dan target pasarnya luas karena makanan Indonesia ini ya pasti akan disukai oleh oleh orang-orang Indonesia gitu. Oke, untuk investmentnya sendiri kita ada penawaran investmentnya itu di angka 50 juta, dan ini yang akan didapatkan adalah license selama 3 tahun, manajemen dan branding support, interior design sesuai outlet Bapak Ibu, full equipment dan utensils, seragam, training dan SOP, free bahan baku dan kemasan, dan juga free point of sale system, printer, dan juga gadget untuk kasir. Dan ini selain itu ada biaya tambahan, itu chiller dan freezer kurang lebih 5 juta. Dan juga ada dekorasi booth yang itu sama seperti Churro Bites, ini tidak include di
kita. Jadi ini bayar ke kontraktor langsung. Dan ini kurang lebih start di 62.500.000 sampai 85 juta tergantung oleh booth decorationnya. Mungkin 7,5 juta ini kalau outletnya ini cloud kitchen, jadi tidak perlu dekorasi booth. Cuman kalau untuk yang dine-in available itu pasti dekorasi booth. Nah ini ada ROI dari Cloud Kitchen. Kalau Cloud Kitchen ini kita ada potongan 20% untuk mempersiapkan, karena kalau Cloud Kitchen itu pasti kita dipotong sama jasa ojol ya. Kalau ini untuk yang dine-in dengan asumsi kita dapatkan 10%-nya, 10% dari penjualan, atau 50%, maksud saya 50% dari penjualan itu online. Jadi di 50% online, makanya komisinya itu 10%, karena 10%-nya lagi atau 50% dari pendatangnya, pembelinya itu bukan online, jadi datang langsung, jadi tidak ada potongan komisi. Nah selanjutnya sama untuk memulainya bergabung bersama kami di Nasi Bebek Sultan itu kita sekarang ada di step 1. Ini di presentasi bisnis Nasi Bebek Sultan atau online meeting. Selanjutnya ada pembayaran booking fee. Kita akan issue invoice sebesar 5 juta dan ada penandatanganan MOU sekaligus pelunasan nilai investasi. Dan selanjutnya kita ada persiapan lokasi dan pembangunan booth. Setelah booth dan lokasi 100% siap, maka kita akan mulai pengiriman peralatan dan juga loading bahan baku. Selanjutnya akan ada training dan Nasi Bebek Sultan bisa dibuka. Oke, ini kontaknya, bisa kontak ke nomor ini jika tertarik. Seperti yang tadi saya udah info bahwa kita akan ada diskon khusus selama di IFRA. Jadi kita ada promo itu bundling, dimana kalau misalnya Bapak Ibu tertarik mengambil franchise dari kami, itu bisa dapat harga khusus sampai 15 juta jika mengambil lokasi dalam satu lokasi yang sama, mengambil Churro Bites dan Nasi Bebek Sultan sekaligus. Apa benefitnya untuk Bapak Ibu? Selain diskon 15 juta, yang jelas ada penghematan dari biaya tetap, mulai dari biaya pegawai yang mungkin harusnya masing-masing outlet 3 pegawai, jadi total hanya 4 pegawai bisa untuk 2 merek gitu. Selanjutnya juga untuk dekorasi boothnya juga pasti jauh lebih hemat, karena dengan satu lokasi yang sama bisa langsung jualan 2 item ya, bisa langsung jual 2 item, dan selain itu ada pengurangan biaya tetap. Dan jika tertarik, Bapak Ibu tertarik dengan penawaran yang kami infokan, balik lagi bisa cek Instagram kami di Wave Culinary Group, atau di Churro Bites Indo, atau di Nasi Bebek Sultan, atau bisa visit booth kita di Virtual Expo IFRA. Oke, paling dari kami itu aja. Terima kasih Bapak Ibu yang menonton sampai selesai. Kami harap cukup membantu dan cukup jelas. Dan terima kasih dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.